Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, warahmatullahi wabarakatuh. semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini saya berharap dan berdoa semoga mahasiswa sekalian tetap sehat ya, tetap dalam kondisi baik, tetap dalam kondisi selalu ceria, selalu bahagia, selalu semangat. Dan yang terpenting, jangan lupa bahagia. Apapun kondisi kita, apapun problem yang kita hadapi, kita tetap harus bahagia. Sobat mahasiswa sekalian, tak henti-hentinya kita juga harus selalu mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Ya. Dan hidup itu berharga, hidup itu penting. Karena orang dengan hidup, segala sesuatu itu masih bisa mungkin. Maka dari itu jangan sia-siakan nikmat hidup yang telah diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada kita. Dengan hidup kita masih bisa berkarya, beraktivitas, dan yang terpenting yaitu tadi, kita masih bisa menggapai impian kita, masa depan kita, dan tetap semangat dan tetap selalu berprestasi. Sobat mahasiswa sekalian, kita pada pagi hari ini bersua kembali dalam pembelajaran pengantar manajemen science. Kita masuk pada topik yang ketiga. Kita akan belajar dan sharing tentang perkembangan teori manajemen. Tapi sebelum saya masuk kepada topik perkembangan teori manajemen, tetap saya selalu ingatkan kepada para mahasiswa saya, tetap semangat ya. Tetap semangat kuliah meskipun kondisi masih dalam situasi pandemi, karena kita harus masih menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Saya juga kangen sebetulnya kuliah luring, kuliah langsung, karena saya bisa bersua dengan para mahasiswa sekalian secara langsung. Biasanya banyak hal yang bisa kita sharing ya kalau kita bertemu secara langsung, tapi dengan daring ini tidak mengurangi menurut saya. Karena kita masih ditopang oleh pembelajaran melalui e-learning. Nah, di Elina, para mahasiswa sekalian wajib mengerjakan forum diskusi ya, karena penting buat kita, karena meskipun kita belajar melalui daring, tapi standar itu masih dikontrol oleh pemerintah. Jadi wajib ada forum diskusi melalui Elina, setelah itu mengerjakan tugas. Nah, sebetulnya apa yang saya lakukan ini inline dengan kebutuhan mahasiswa sendiri nantinya. Karena berdasarkan konsensus dari para asosiasi manajer SDM atau Human Capital, itu ada dua kompetensi utama yang nanti diharapkan dikuasai dan dimiliki oleh tenaga kerja ketika dia melakukan rekrutmen. Yang pertama adalah achievement to work. Jadi semangat untuk tetap berprestasi di dalam pekerjaan. Jadi ketika seorang bekerja atau melamar pekerjaan, itu manajer HRD nanti akan melihat apakah calon tenaga kerja ini memiliki semangat untuk berprestasi. Untuk itu sekecil apapun buatlah prestasi. Cara membuat prestasi itu dia dilakukan dengan sikap-sikap yang sederhana. Contoh misalkan, ya kalau misalkan kita mau menanamkan pada sikap bagaimana supaya kita berprestasi, kita harus bisa menunjukkan kepada diri kita dan kepada orang lain bahwa adanya kita itu membawa satu perubahan. Adanya kita itu membawa suatu manfaat, yaitu. Berangkat dari situ maka Anda akan menciptakan satu prestasi. Contoh misalkan di rumah, misalkan adanya Anda rumah jadi bersih, adanya Anda rumah jadi damai. Nah, itu menunjukkan
Anda memiliki satu prestasi. Atau kalau misalnya Anda sudah bekerja, ketika Anda datang pekerjaan, wah semua orang mengucapkan syukur, alhamdulillah, Mas Fauzan datang, misalkan begitu. Karena dengan Mas Fauzan, maka pekerjaan semua akan cepat selesai dan beres, ya, misalkan begitu. Itu menunjukkan keberadaan Mas Fauzan memberi manfaat, memberi prestasi. Jangan sampai kemudian ketika Anda hadir di kantor, astagfirullah, naudzubillah min dzalik, kenapa Anda datang misalnya. Kalau Anda datang malah jadi masalah lah. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi itu para mahasiswa sekalian, jadi niatan saya meminta Anda untuk mengerjakan tugas itu bukan untuk apa-apa, untuk melatih Anda. Ya kan? Ketika Anda sudah mengerjakan saja itu sudah nilai tersendiri, tapi dengan catatan pada concern yang kedua. Jadi tadi pertama adalah achievement to work, yang kedua adalah concern terhadap tugas yang diberikan. Ini saya perlu ingatkan ya. Ada beberapa mahasiswa yang kemudian saya masih beri ampun di tugas sebelumnya ya. Diberikan tugas misalkan salah satu contoh membuat resume dari materi dosen dan penjelasan dosen. Nah, misalnya materi dosen dan penjelasan dosen itu tentang fungsi-fungsi manajemen. Tapi kemudian yang diupload tentang yang lain. Nah, itu pada periode kemarin, pada tugas kemarin saya masih ampuni lah, masih saya beri nilai. Tapi di tugas berikutnya itu harus benar-benar sesuai ya. Jadi kalau misalkan dosennya meminta tugas tentang resume perkembangan teori manajemen, jadi yang dibahas, yang dikumpulkan ya perkembangan teori manajemen. Jangan kemudian yang dikumpulkan misalkan tugasnya mata kuliah lain ya. Misalnya tugasnya mata kuliah katakanlah misalkan pengantar bisnis misalnya. Jadi yang di-upload tentang bisnis. Nah, itu kan berbeda dengan pengantar manajemen science ya. Dan itu menunjukkan Anda tidak memiliki concern terhadap tugas yang diberikan. Dan ini kalau dibiarkan fatal akibatnya. Ya kan? Kenapa? Yaitu tadi, ketika Anda nanti bekerja di satu perusahaan, dua hal ini menjadi concern para manajer SDM tadi itu. Jadi yang pertama adalah achievement to work, Anda punya semangat untuk berprestasi, semangat untuk menciptakan satu perubahan, semangat untuk memberi manfaat. Yang kedua, Anda perhatian terhadap tugas yang Anda berikan. Nah, kalau saya misalkan mentolerir terus, berarti saya tidak memberikan pengajaran yang baik ya. Jadi sementing Anda sesuai tugasnya, setelah itu baru yang kedua saya melihat sisi kontennya. Maka dari itu ketika mengupload pun nama tugas yang diberikan itu juga harus sesuai ya. Jadi kalau topiknya sekarang perkembangan teori manajemen, berarti tugasnya nanti judulnya juga harus perkembangan teori manajemen. Itu salah satu contoh-contoh sederhana untuk membangkitkan Anda, membangun kompetensi Anda, karena dua kompetensi ini penting. Baru kemudian dia melihat ijazah, kemudian dan biasanya itu dilakukan pada saat wawancara ya, dari direktur HRD maupun dari manajemen HRD. Jadi ini penting ya para mahasiswa sekalian. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan, materi-materi saya, dan ini pembelajaran penting buat para mahasiswa sekalian. Baik, saya akan masuk ke materi. Saya akan share materi saya pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang perkembangan teori manajemen. Slide saya sudah bisa muncul? Sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat para mahasiswa sekalian? Sudah, ya? Pak. Baik ya, Anda sudah nonton videonya, Anda juga tadi mungkin sudah berdiskusi, saya langsung pada konteksnya. Jadi perkembangan teori manajemen ini kita akan belajar tentang bagaimana tiga konsep teori manajemen utama, yaitu mulai dari teori manajemen kuno, teori manajemen klasik, kemudian manajemen ilmiah, kemudian teori organisasi klasik dan aliran hubungan manusiawi, serta aliran manajemen modern. Jadi kalau kita ngomong perkembangan teori manajemen, jadi manajemen itu telah dipraktekkan sejak zaman dahulu. Jadi mulai Adam Smith, orang yang pertama kali menemukan teori ekonomi, karena adanya hubungan supply and demand ya, penawaran dan permintaan. Ya,
Saya sengaja memasukkan banyak tokoh, ya salah satunya ada buku 100 besar tokoh yang berpengaruh di dunia. Nah, nomor 1 itu kan Nabi Muhammad. Ini bukan saya karena saya agama Islam bukan. Tapi ini saya bicara dalam konteks agama teori. Jadi Nabi Muhammad sendiri prinsip manajemennya itu sederhana. Permudah, jangan mempersulit, gembirakan, jangan membesarkan. Nah, Nabi Muhammad ini konsepnya dari mana? Dari Al-Quran. Ya kan? Jadi kalau misalkan Anda beragama lain, berarti misalnya Anda beragama Kristen, berarti ya kitab Injil. Ya kan? Yang diturunkan ke Nabi Isa dan lain-lain. Nah, intinya bahwa semua ajaran teori itu berangkat, kalau kita ngomong, ada yang berangkat teori berdasarkan teori langit, berangkat dari Tuhan, dan ada yang kedua teori yang kemudian diterjemahkan teori langit itu ke teori-teori yang ada di bawahnya yang diterjemahkan oleh para ahli di bidang manajemen. Ya, sebagai salah satu contoh ya, kapan itu saya ketemu dengan salah satu tokoh, dia salah satu direktur di Ciputra Group. Saya tanya ke beliau, luar biasa Ciputra ini perkembangannya luar biasa, khususnya di Surabaya, ada Jiwo dan lain-lain. Kemudian saya tanya, apa sih sebetulnya yang kemudian menjadi titik tumpu dan menjadi kiblat dari Ciputra? Kemudian beliau menjawab, kalau Ciputra ini sebetulnya kiblatnya Lipo, Pak. Nah, kemudian konsepnya Lipo apa? Terus dia jawab, Lipo itu konsepnya ilmu langit, Pak. Ya, mohon maaf ya. Kalau ini kan kita tidak hanya bicara dalam konteks agama Islam maupun ini Lipo ini kan agamanya Kristen. Tapi dia juga menggunakan konsep manajemennya itu pakai konsep ilmu langit. Berarti keberadaan Tuhan, keberadaan Nabi, dan ajaran-ajarannya itu juga akan mempengaruhi perkembangan teori manajemen. Buktinya sekarang Lipo luar biasa. Nanti kita akan singgung sedikit-sedikit. Jadi kenapa saya menyampaikan Nabi Muhammad? Karena di dalam buku 100 tokoh terbesar di dunia, itu nomor 1 itu Nabi Muhammad. Kemudian kalau secara konsep teori manajemen itu banyak orang kemudian pada tahun 1531 itu dikembangkan oleh Machiavelli ya, dalam bukunya Discourses. Kemudian dia menuliskan beberapa prinsip yang relevan dengan manajemen kontemporer. Jadi ini dia mengajukan teori manajemen kontemporer. Kemudian Adam Smith tahun 1776 ya, dalam bukunya The Wealth of Nation dia juga mengajukan teorinya tentang division of labor, kemudian spesialisasi kerja atau job spesialisasi. Nah, secara teori, perkembangan teori manajemen itu dibagi menjadi 3 sebetulnya. Yang pertama adalah aliran klasik. Aliran klasik ini terdiri atas dua teori atau 2 mazhab. Yang pertama adalah manajemen ilmiah, yang kedua adalah teori organisasi klasik. Kemudian yang kedua adalah aliran hubungan manusiawi atau neoklasik, dan yang ketiga terakhir yang sampai inline di hari ini, di tahun ini adalah aliran manajemen modern, meskipun nanti saya akan sampaikan bagaimana konsep manajemen di modern di abad 21 ini sudah mulai berubah. Oke, saya jelaskan satu-satu. Aliran klasik ya. Kelompok teori manajemen klasik ini tokoh-tokohnya ada Robert Owen, kemudian ada Charles Babbage. Ya. Pada Robert Owen dia menekankan pentingnya umur manusia dalam produksi, sehingga ini juga tidak ini juga pernah saya, jadi pernah salah satu ketika Dahlan Iskan dalam satu seminar ditanya apa yang menjadikan dia sukses, ya kan? Jadi ternyata dia mengatakan bahwa salah satu yang membuat dia sukses itu adalah perusahaannya merupakan kumpulan orang-orang yang bersemangat. Jadi di sini tenaga kerja atau manusia pekerja itu diukur life cycle-nya, siklus kehidupan produknya. Karena apa? Karena pada usia-usia tertentu dia akan mengalami yang namanya proses tumbuh, kemudian sampai pada puncak, kemudian dia decline. Nah, ini sesuai dengan siklus. Ya sama, Robert Owen juga begitu. Umur manusia dalam produksi, karena zaman klasik kan dulu, kalau orang misalkan katakanlah usianya sudah 40 tahun ke atas, kalau dia kerjanya adalah kerja di bagian produksi kasar, ya otomatis ini akan berdampak kepada yang namanya kapasitas dan produktivitasnya. Kemudian perbaikan dalam kondisi kerja.
Ketiga adalah melalui perbaikan kondisi karyawan akan menaikkan produksi dan keuntungan, dan investasi paling menguntungkan adalah pada karyawan. Sehingga di sini adalah vital mission-nya adalah karyawan, karena pada saat itu masih sifatnya padat karya, belum padat modal. Kemudian yang kedua yaitu Charles Babbage. Jadi ini sudah menekankan pentingnya spesialisasi. Jadi kerja itu harus dibagi-bagi, ya kan, supaya orang bertanggung jawab sesuai dengan spesialisasinya. Kemudian setiap tenaga kerja harus memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh operasional pabrik, ya, manufacturing pada saat itu. Kemudian mengembangkan program-program permainan, jadi game-game yang bisa membangkitkan atau meningkatkan produktivitas, motivasi, menganjurkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kepentingan karyawan dan pemilik pabrik, kemudian merencanakan skema pembagian keuntungan. Jadi aliran klasik ini sudah membuat ini. Padahal di beberapa hasil riset itu yang terbaru juga salah satu yang membuat kenapa perusahaan itu bisa sustain, dia bisa bertahan, dia bisa berlangsung, tingkat keuntungannya, tingkat keunggulannya. Itu salah satunya dia merencanakan skema pembagian keuntungan yang sekarang teorinya dikenal dengan namanya approachability. Kalau Anda nanti ketemu saya di manajemen strategik, kita akan belajar itu. Jadi approachability itu adalah skema pembagian keuntungan antara pihak pemilik atau owner dengan karyawannya, bahkan dengan stakeholder-nya. Dengan begitu maka dia akan sustain usahanya. Kemudian kelompok aliran klasik yang kedua adalah kelompok manajemen ilmiah. Jadi kelompok manajemen ilmiah ini muncul karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan yang namanya produktivitas. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah Frederick Winslow Taylor, atau dikenal lebih banyak dengan nama belakangnya Taylor, ini tahun 1800 sampai 1900 ya. Jadi di sini Frederick Taylor itu juga dikenal karena dia yang pertama kali menyampaikan konsep ilmiah. Ini maka dia juga dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Jadi Taylor ini memfokuskan perhatiannya pada studi waktu untuk setiap pekerjaan. Jadi time and motion study. Jadi di sini manajemen ilmiah menurut Taylor didasarkan pada beberapa langkah atau prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembangkan ilmu untuk setiap elemen pekerjaan dan untuk menggantikan metode perkiraan yang tanpa didasari ilmu. Jadi semua konsep ini mulai dilaksanakan yang namanya fungsi manajemen, ya. Fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, dan itu basisnya adalah basis ilmiah, basis ilmu. Kemudian yang kedua adalah memilih karyawan secara ilmiah dan melatih mereka untuk melakukan pekerjaan seperti yang telah ditentukan pada langkah 1. Jadi tadi menentukan standar kan perencanaan. Kita sudah belajar bahwa dalam perencanaan di sini dibuat standar kemudian disusun pengambilan keputusan yang terkait dengan struktur organisasi, jabatan, dan setiap jabatan punya requirement, dan requirement inilah yang kemudian harus ditentukan secara ilmiah yang harus dipenuhi oleh karyawan yang akan direkrut atau karyawan yang akan melakukan satu pekerjaan dan menduduki jabatan tersebut. Ya kan? Kemudian adanya kerjasama antara manajemen dan pekerja ditingkatkan. Jadi persahabatan antara keduanya juga harus ditingkatkan. Kemudian pada kelompok aliran manajemen ilmiah, tokoh yang kedua adalah Frank B. Gilbert dan Lillian Gilbert, ini suami istri ya. Keduanya mengembangkan rencana promosi 3 tahap yang ditujukan sebagai program pengembangan karyawan dan untuk menaikkan semangat kerja karyawan menurut metode tersebut. Seorang pekerja akan bekerja seperti biasa sambil menyiapkan promosi karir dan melatih calon penggantinya. Dengan demikian, pekerja akan menjadi pelaksana atau pelajar, yaitu menyiapkan karir yang lebih tinggi dan pengajar dalam arti mengajari calon penggantinya. Jadi ini konsepnya lebih menekankan bahwa ketika seseorang bekerja, maka dia ada manajemen karir yang jelas, ada jenjang karir yang jelas. Dengan adanya jenjang karir, maka ada upaya-upaya untuk melakukan technical assistant, di mana technical assistant ini jabatan yang lebih tinggi akan mengajari orang yang jabatan yang lebih rendah di bawahnya. Sebaliknya juga begitu, orang yang jabatannya tinggi, maka dia akan menjadi peluang untuk menjadi, bahkan kalau konsepnya Dahlan Iskan itu ketika seseorang jabatannya sudah mentok, maka dia akan menjadi mitra perusahaan, misalnya begitu. Kemudian aliran klasik yang kedua adalah kita bicara tentang kontribusi kelompok manajemen ilmiah.
sejauh mana kontribusinya terhadap perkembangan ilmu manajemen. Jadi teori manajemen ilmiah ini memberikan beberapa sumbangan penting, di antaranya yang pertama adalah produksi massal merupakan salah satu perwujudan daripada teori manajemen ilmiah. Jadi barang diproduksi dengan cepat dan sebanyak-banyaknya sehingga proses produksi, lini perakitan, proses produksi semakin efisien. Ya karena memang titik tumpunya itu tadi meningkatkan produktivitas. Ya kan? Kemudian dalam teori manajemen ilmiah juga mendorong pendekatan rasional untuk memecahkan masalah. Ya kan? Sehingga ada profesionalisme di bidang manajemen. Jadi tidak trial and error, semuanya dikonsep, semuanya berdasarkan perencanaan, semua berdasarkan perhitungan. Sehingga bisa diminimalis yang namanya waste, yang namanya kerugian-kerugian daripada perusahaan itu bisa diminimalis. Kemudian yang namanya sesuatu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Jadi di sini ada keterbatasan ya. Jadi teori manajemen ilmu memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang pertama bahwa biasanya kalau kita ngomong teori manajemen ilmu itu didasarkan atas asumsi, karena standarisasi biasanya didasarkan pada asumsi. Anda belajar statistik, perhitungan kuantitatif ketika digeneralisir pasti ada asumsinya, ya kan? Asumsi bahwa di sini asumsinya pada teori manajemen ilmiah mengatakan bahwa manusia atau pekerja akan berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi dan fisiknya tidak selalu benar. Karena tujuan produktivitas atau keuntungan cenderung mengarah pada eksploitasi pekerja. Ya pada faktanya memang yaitu tadi bahwa tidak selamanya kebutuhan manusia itu fisiologis, ya kan? Ada yang kebutuhannya nanti kita akan belajar melalui teori hierarki kebutuhan dari Maslow. Jadi tidak hanya kebutuhan fisiologis, ya, ada kebutuhan rasa aman, kebutuhan aktualisasi diri dan lain-lain. Nah, yang kedua asumsi universalitas atau generalisir. Jadi pendekatan ilmiah itu pasti menggunakan pendekatan generalisir atau universalitas, di mana di sini kadang-kadang dasar asumsinya tidak selalu tepat ya, sehingga ini kadang-kadang pendekatan standarisasi itu tidak sesuai dengan ruang lingkup waktu dan tempat yang cocok. Ketika ditempatkan di tempat lain belum tentu sama ya, jadi ada beberapa perubahan yang harus dilakukan. Kemudian selanjutnya kelompok teori organisasi klasik. Ya. Ini tokoh-tokohnya ada Henry Fayol. Jadi di sini Henry Fayol menekankan membagi operasi perusahaan menjadi kegiatan yang semuanya saling tergantung antara satu dengan yang lain. Jadi secara teknik, produksi dan manufacturing produksi, komersial, pembelian bahan baku dan penjualan produk, keuangan, perolehan dan penggunaan modal, keamanan, pelindungan karyawan dan kekayaan akuntansi, pelaporan, pencatatan biaya, kemudian manajerial, mulai perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, koordinasian dan pengawasan. Fayol percaya bahwa manajer bukan dilahirkan tetapi diajarkan. Sehingga manajemen itu bisa dipelajari dan dipraktekkan secara efektif apabila prinsip-prinsip dasarnya dipahami. Nah, sumbangan pada kelompok teori organisasi klasik di sini, sistematisasi yang dilakukan oleh Fayol masih mempunyai pengaruh yang cukup besar pada studi manajemen sampai saat ini. Di mana sistematisasi tersebut memberikan pandangan terhadap bidang-bidang yang harus dianalisis untuk meningkatkan efektivitas manajemen. Dan sumbangannya terhadap manajer praktis juga cukup signifikan. Ya, jadi karena dia penekanannya pada aspek-aspek yang bersifat manajerial, dan dia juga konsepnya adalah manajer itu berkembang sesuai dengan tingkatannya, ya, karena struktur organisasi itu menunjukkan tingkatannya. Nah, semakin dia kemudian concern dan berkembang berdasarkan expertise dan exercise-nya, itu nanti akan dia bisa melakukan satu peningkatan jenjang dan peningkatan produktivitas bagaimana sistemik yang telah dibangun. Tapi teori organisasi klasik ini juga memiliki satu kelemahan, yaitu jika dihadapkan pada satu lingkungan yang tidak stabil. Ya kan?
Jadi dia ada asumsi teori organisasi klasik ini, jadi lingkungannya stabil terus. Padahal sekarang faktanya kan tidak begitu. Kalau stabil ini berarti kecenderungannya bahwa orang akan naik jabatan sesuai dengan periodik, sesuai dengan waktu, sesuai dengan jenjang karir. Tapi dengan situasi sekarang tidak bisa. Orang naik jabatan karena harus sesuai dengan kompetensinya. Ya kan? Bisa jadi secara usia dia perusahaan dia lebih muda, misalnya di perusahaan dia 2 tahun, 3 tahun. Tapi ternyata dia kapasitas dan kapabilitasnya lebih mumpuni dari yang 10 tahun. Berarti dia yang kemudian berhak untuk menduduki jabatan tertentu. Jadi kalau Vail ini menekankan aspek senioritas ya. Kemudian aliran selanjutnya adalah aliran hubungan manusiawi. Aliran hubungan manusia ini menekankan hubungan antar manusia dalam satu organisasi. Jadi ketika Anda ingin sebuah manajemen atau sebuah organisasi itu berjalan dengan baik, maka Anda harus memperhatikan suasana kerja atau hubungan manusiawinya dengan baik. Nah, tokoh-tokohnya, salah satu contoh tokohnya adalah ini yang seringkali dikenal juga konsep Pareto ya, dari Italia. Kalau dikenal di bisnis itu ada konsep Pareto. Jadi dia mengatakan bahwa 80% dari pendapatan di Italia itu dimiliki oleh 20% dari jumlah populasi. Jadi ibaratkan satu rantai, misalkan rantai yang menggerakkan sepeda. Ya, Anda tahu bahwa ketika yang menggerakkan sepeda kan posisi rantainya adalah pada posisi gigi yang dikayuh, dan itu jumlahnya bukan itu kalau berdasarkan teorinya konsep Pareto-nya dari Pareto di sini dari Vilfredo Pareto itu mengatakan bahwa 80% itu sebetulnya angka ikut, ya kan? Justru yang menghasilkan itu 20%-nya ini, ya kan? Sehingga makanya banyak konsep ini kemudian dikatakan sebagai, makanya kita harus bisa menjaga 20% yang memang mendriver, mengemudikan, menghasilkan satu pendapatan atau keuntungan perusahaan. Dan ini banyak pada faktanya. Misalnya kapan itu saya ketemu dengan salah satu manajer bank, dia mengatakan kepada saya, Pak, saya ini susah kalau menciptakan yang namanya manajemen konflik, yang mau menciptakan satu kondisi bahwa mereka bagaimana saling berlomba untuk melakukan achievement berprestasi. Karena konsepnya di sini, kalau misalkan saya punya jumlah karyawan 5 orang ya, kalau misalkan karyawan saya yang pertama itu dia omsetnya 120%, kemudian karyawan yang saya yang kedua omsetnya tidak memenuhi standar, misalnya standar 70, dia hanya mencapai 50. Nah, karyawan saya yang pertama ini ngasihkan yang 20% omsetnya itu ke karyawan. Jadi ini dia menggunakan satu konsep compact advantage. Jadi itu yang terjadi di dalam praktek ya. Kemudian tokohnya yang kedua adalah Mary Parker Follett ya. Ini salah satu pandangannya terhadap manajemen, saya jadikan satu ideologi. Jadi manajemen itu the arts and science, dia mengatakan kan Mary Follett ini. Jadi justru titik tumpunya adalah di art, di seni, ya kan? Kemudian baru science. Makanya orang harus memiliki satu intuisi dulu, baru kemudian dia bisa menganalisis dengan baik. Di sini Follett mengatakan bahwa seseorang akan menjadi manusia sepenuhnya apabila manusia itu menjadi anggota satu kelompok. Sehingga konsekuensinya, Follett percaya bahwa manajemen dan pekerja mempunyai kepentingan yang sama karena menjadi anggota organisasi yang sama. Jadi harus ada hubungan yang kuat antara manajemen dan pekerja, kan, antara pemimpin dan para karyawannya. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Elton Mayo. Elton Mayo ini mengatakan bahwa seorang manajer itu harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan. Sehingga harus memahami yang namanya faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka. Dan ini masih relevan sampai sekarang dan banyak dipakai oleh para manajer. Nah, sumbangan dari aliran hubungan manusiawi ini, yang pertama adalah aliran ini menyeimbangkan antara konsep lama yang menekankan kepada rasionalitas dan manusia. Sehingga digabungkan. Jadi konsep yang terlalu mengembangkan pada aspek ekonomi, rasional, dan ilmiah, kemudian dihubungkan dengan hubungan manusiawi. Sehingga aliran ini mempelopori studi baru dalam bidang dinamika kelompok, yaitu perhatian ditujukan tidak hanya pada individu, tetapi pada proses dan dinamika kelompok. Jadi sumbangan terbesarnya dia bahwa prestasi itu dihasilkan oleh kelompok, bukan individu.
Dan kalau tadi aliran yang pertama menekankan prestasi individu, aliran yang hubungan manusiawi ini mengatakan bahwa hasil kerja itu hasil kerja kelompok, bukan individu. Tapi aliran ini juga, aliran hubungan manusiawi ini juga memiliki satu keterbatasan, di mana desain, metode, dan analisis penelitian yang dilakukan oleh Mayo sampai saat ini itu masih menjadi kontroversi, di mana konsep manusia sosial yang dikembangkan ternyata tidak menjelaskan sepenuhnya perilaku manusia. Ya kan, mana manusia itu ada tipe X, tipe Y, ya kan? Tidak bisa distandarisir bahwa manusia itu memiliki rasa bersama. Ada manusia yang kemudian jadi toxic, ya. Toxic employee. Nah, ini Anda harus belajar di manajemen SDM nanti ya. Sehingga keberadaan manusia tidak bisa menjadi satu standarisir bahwa mereka itu semuanya kepingin berprestasi, semuanya kepingin produktif. Ada kalanya manusia-manusia yang kemudian dia hanya nunut urip, hanya jadi benalu. Nah, ini juga harus dipertimbangkan dalam konsep aliran hubungan manusia. Kemudian selanjutnya adalah aliran manajemen modern. Manajemen modern ini berkembang menjadi dalam dua aliran. Jadi aliran yang pertama adalah merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang kemudian dikenal sebagai perilaku organisasi. Kemudian aliran yang kedua dibangun atas dasar ilmiah yang kemudian dikenal dengan aliran kuantitatif. Jadi aliran manajemen modern ini sebetulnya merupakan perkembangan dari penggabungan dari aliran manajemen klasik dan aliran manajemen hubungan manusiawi. Nah, perilaku dasar dari perilaku organisasi dari tokoh manajemen modern yang pertama adalah manajemen tidak dapat dipandang sebagai satu proses teknik secara ketat. Jadi itu tadi, karena dia menggabungkan, kita tidak bisa hanya bicara tentang teknik, kita bicara tentang rasionalisasi, kuantitatif ya. Tapi juga harus kita memperhatikan pendekatan-pendekatan yang harus digunakan terkait dengan hubungan manusiawi atau secara individual untuk pengawasan dan situasi yang lebih baik. Sehingga pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen bekerja terhadap tujuan organisasi pada aliran manajemen modern ini dikembangkan dan merupakan satu kebutuhan. Lah, siapa tokoh-tokohnya di dalam aliran manajemen modern ini? Yang pertama adalah Abraham Maslow. Lah, itu tadi saya bicara nanti hierarki kebutuhan manusia. Ya kan? Kemudian Max Greger yang kemudian mengatakan ada teori X dan Y. Jadi tidak bisa disamakan ya antara manusia. Manusia itu ada yang dia memang bersifat untuk tumbuh, berkembang dan achievement, ya kan? Ada yang kemudian jadi toxic employee, ya. Kemudian Frederick Herzberg ini dia mengembangkan teorinya daripada Maslow, dia mengembangkan motivasi higienis dan teori dua faktor. Kemudian Black dan Jan Monton yang kemudian membuat kisi-kisi manajerial terhadap gaya kepemimpinan ini. Nanti Anda akan belajar lebih detail di materi motivasi dan kepemimpinan. Kemudian untuk pendekatan prinsip dasar dari aliran yang kuantitatif, kalau tadi yang cenderung ke hubungan manusiawi. Kuantitatif ini kita bicara tentang bagaimana kemudian menciptakan satu manajemen operasi atau yang dikenal dengan operational research ya. Di mana manajemen operasi ini pendekatannya lebih ke kuantitatif ya kan. Jadi di sini ada beberapa model riset operasi seperti critical path methods, kemudian yang digunakan untuk merencanakan proyek atau teori antrian untuk memecahkan persoalan, ya kan? Banyak ini pakai banyak metode statistik. Nanti akan Anda belajar di mata kuliah statistik, matematika bisnis, dan ekonomi manajerial. Nah, kemudian bagaimana perkembangannya dari teori manajemen itu sampai sekarang? Peter F. Drucker sebagai bapak manajemen modern itu mengatakan bahwa manajemen adalah penemuan abad terbesar di abad ke-21 ini. Secara teoritis, ilmu manajemen yang semula merupakan bagian dari ilmu ekonomi, sekarang sudah berkembang menjadi satu ilmu sendiri. Makanya dulu ketika Anda lulus dari jurusan manajemen, gelarnya Anda adalah sarjana ekonomi. Tapi sekarang nanti gelar Anda sudah tidak sarjana ekonomi, karena dia sudah tumbuh menjadi ilmu tersendiri. Zaman saya lulus S3, meskipun saya ngambil strategik karena masih belum pecah ilmunya, belum berkembang seperti abad 21 ini, karena saya lulus S3 itu 2009 ya. Itu ya gelarnya masih ekonomi. Ya sekarang enggak, nanti Anda gelarnya bukan sarjana ekonomi lagi, tapi sarjana manajemen, karena manajemen sudah jadi ilmu tersendiri, ya kan? Ya, sehingga manajemen generasi pertama dulu itu dinamakan jungle management, di mana
ini digunakan pada institusi yang masih sederhana dengan ciri tidak ada pembagian tugas yang jelas, kegiatan dijalankan tanpa perencanaan. Kemudian manajemen yang kedua sudah ada by direction, di mana di sini sudah pada generasi kedua ini dominasinya peran kepemimpinan dan menentukan keberhasilannya. Kemudian yang ketiga manajemen by objektif, tokoh utamanya Peter F. Drucker, di mana ciri utamanya adalah mengutamakan hasil, tetapi belum memberi perhatian pada kualitas. Kemudian manajemen generasi keempat yang dinamakan dengan total quality management, ini sudah mengemukakan tentang bagaimana harus mengutamakan tentang mutu ya, dari hasil manajemen, sehingga dikenal dengan PDCE ya, Plan, Do, Check, Action konsepnya itu. Nah, pada manajemen generasi kelima yang saat ini tokoh utamanya Savage ya. Dia mengatakan bahwa manajemen telah sampai pada generasi kelima dengan nama Human Networking Management, di mana pada generasi kelima di sini manajemen sudah sepenuhnya menggunakan jaringan manusia berbasis komputer. Jadi proses manajemen itu sudah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi dan teknologi komputer, ya kan? Sehingga di sini ada brainware management. Jadi brainware management ini merupakan penyempurnaan dari konsep mengelola sumber daya manusia yang ada saat ini, yaitu mengelola kemampuan otak dan emosi menjadi salah satu hal yang dijadikan untuk keunggulan bersaing atau competitive advantage dengan peningkatan knowledge tadi, sehingga brainware-nya menjadi. Makanya jual ide, jual inovasi, jual metode ini menjadi penting pada manajemen generasi kelima di sini. Nah, cuman tantangan persaingan global mengharuskan perusahaan lebih adaptif dan berupaya mengembangkan kapabilitas organisasi sebagai alat kompetitif untuk mencapai dan mendapatkan keunggulan organisasinya. Sehingga untuk itu, sebuah perusahaan di samping dia harus memerlukan sumber daya manusia yang bersifat skill, diperlukan pula juga sistem informasi yang berbasis jaringan untuk pengambilan keputusan yang cepat, tepat, efektif, dan efisien. Dalam prakteknya, sistem informasi yang berbasis jaringan tidak terlepas daripada penggunaan komputer. Jadi sekarang memang ada sistem informasi manajemen. Jadi manajemen generasi kelima pasti tidak lepas dari penggunaan aspek sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, apa saja penggunaan informasi dengan menggunakan teknologi informasi yang muncul dalam konsep-konsep manajemen? Ya, misalnya Electronic Data Processing System, kemudian Data Processing System, DPS, Decision Support System, Management Information System, Executive Information System, Expert System, dan Accounting Information System. Nah, contoh, manajemen informasi sistem merupakan penggunaan teknologi komputer untuk menyediakan informasi yang berorientasi pada manajemen di level menengah, di mana MIS ini mengakui adanya kenyataan bahwa para manajer dalam suatu organisasi membutuhkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan, dan penggunaan sistem informasi berbasis komputer itu dapat menyediakan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Dan ini dibutuhkan karena di dalam era persaingan sekarang itu kecepatan itu dibutuhkan. Kecepatan dan ketepatan, akurasi itu sangat dibutuhkan. Siapa yang cepat dialah yang menang, ya kan? Sehingga juga ada konsep penggunaan di dalam sistem informasi bentuknya dalam bentuk Decision Support System, DSS. Di DSS ini biasanya keputusan sudah diambil melalui proses komputerisasi di dalam sistem informasi menggunakan IoT, Internet of Things. Nah, di situ juga ada enterprise-nya, ya kan? Dan itu bisa mengambil keputusan tersendiri sesuai dengan rule yang sudah dibuat. Kemudian ada IS atau Executive System, merupakan sistem yang berbasis pada pengetahuan yang menggunakan pengetahuan tentang bidang aplikasi khusus untuk menjalankan kegiatan sebagai konsultan ahli bagi pemakai akhir. Jadi komputer sudah menjadi satu expert system, ya kan? Jadi ini yang saya perlu sampaikan kepada para mahasiswa sekalian. Jika Anda tidak mengembangkan tadi kemampuan utama, makanya kenapa sih manajer SDM itu dia di proses rekrutmen mementingkan dua hal tadi. Yang pertama adalah achievement to work. Jadi keinginan untuk berprestasi, ya kan? Berprestasi dalam bekerja, sikap berprestasi dalam bekerja. Kemudian yang kedua adalah concern to job. Jadi concern terhadap tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada dia, amanah. Ini penting karena ini tidak bisa digantikan oleh processing informasi sistem tadi. Tapi kalau misalnya membuat jurnal, membuat laporan akuntansi,
membuat laporan keuangan. Sekarang ini sudah digantikan komputer semua. Menganalisis produksi digantikan komputer semua. Maka dari itu, Anda di samping mengembangkan memang teori-teori kemampuan-kemampuan skill yang bersifat dasar, hanya supaya untuk pengetahuan Anda, tapi lebih tepatnya Anda harus mengembangkan kemampuan-kemampuan yang bersifat soft skill Anda, karena itu yang nanti akan banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi justru skill-skill nanti digantikan oleh expert system, selesai. Makanya kenapa job sekarang banyak hilang? Ya karena sudah digantikan oleh komputer ini. Manajemen itu cenderung tidak hanya bersifat analitik saja, tapi kemampuan-kemampuan seorang manajer tadi itu, yaitu dari achievement to work, kemudian concern to order, concern terhadap job yang diberikan kepada dia, kemudian yang penting adalah komunikasi. Ya nanti kita akan belajar lebih spesifik tentang bagaimana komunikasi supaya kita nanti bisa memiliki skill yang lebih baik. Jadi saya kira itu para mahasiswa sekalian yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kita pagi menjelang siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan atau diskusikan. Silakan, saya berikan kesempatan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Silakan. Pak, yang tadi itu kan ada penjelasan teknik masih ya? Iya. Mana sih? Tak catat. Ya, silakan. Teknik Lastienten. Apa itu, Pak? Yang teknik waktu spesialis itu loh, Pak. Oh, spesialisasi. Ya, yang itu. Ya, kenapa? Itu, Pak. Kan di sana itu ada teknik Lastienten apa itu, Pak? Kurang jelas tadi, Pak. Untuk yang spesialisasi. Iya, penjelasan waktu spesialisasi itu. Jadi kan tadi kalau yang spesialisasi itu kaitannya dengan dari Vail ya. Vail, kemudian hubungan manusiawi dari Mary Becker, Pareto, Rottenmeier, ya kan? Di sini dipentingkan yang namanya spesialisasi, ya. Teknik spesialisasi. Ini masuk pada yang teori manajemen klasik. Jadi adanya pembagian kerja melalui spesialisasi. Mungkin itu, Pak. Ya. Bentar, Pak. Ya. Iya, Pak. Atau vital machine, maksudnya vital machine ini. Jadi bagaimana kemudian keberadaan karyawan itu menjadi sesuatu yang menguntungkan. Karena di teori klasik kan sifatnya masih padat karya di tahun 70-an, 80-an ya kan. Itu padat karya. Maka peran manusia itu menjadi penting. Dan manusia itu untuk bisa produktif harus ada spesialisasi. Ya kan, dia harus sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri atau manufacturing. Ya kan? Sehingga di sini perlu dilakukan yang namanya kerjasama dan merencanakan skema pembagian keuntungan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ada namanya approachability. Mungkin maksud Anda itu. Approachability itu adalah skema pembagian keuntungan antara karyawan dan perusahaan. Dan ini perusahaan-perusahaan multinasional seperti Astra, kemudian. Jadi contohnya Astra saja ya. Saya pernah kenal dengan salah satu manajer produksinya Astra. Itu sederhana saja. Ketika dia ditanya misalnya istrinya telepon gitu, "Pak, anakmu sakit." "Ya sudah, sana ke dokter." Kan sudah ada dokter keluarga. Ya kan? Kenapa? Ya karena Astra itu benar-benar memperhatikan ketika seseorang itu naik dalam kedudukan tertentu, pasti dia secara kebutuhan ekonomi, secara status sosial itu naik. Makanya ketika dia misalnya levelnya naik, pasti rumahnya dipindah. Misalnya dulu rumahnya masih perumahan kampung, ketika dia naik jadi manajer ya pasti dinaikkan ke perumahan yang kelasnya menengah ke atas. Ya kan, ketika kelas perumahannya naik, maka pasti kebutuhannya akan naik, mobilnya juga diganti, mobilnya juga yang kelas, misalnya Camry atau apa yang memang Mercy sesuai dengan tingkatan kelas.
bahkan sampai kebutuhan, katakanlah dia harus nyumbang kalau ini untuk kebutuhan sosialnya itu di coverage oleh perusahaan-perusahaan seperti itu. Maka dari itu ketika ditelepon tujuannya apa? Yaitu tadi supaya nanti karyawan itu dia fokus. Tujuannya fokus terhadap pekerjaannya, fokus dengan tugas-tugasnya yang ada di perusahaan, nggak diganggu oleh kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan di rumah gitu. Makanya ketika ditelepon, "Pak, ini anakmu sakit." Oh ya, sudah ada dokter pribadi, dokter keluarga, sudah disiapkan, silakan ke sana. Tapi ketika dia di rumah, misalkan sedang tidur, ditelepon, "Pak, Bapak," ditelepon sama HRD-nya, "Bapak, mohon maaf mengganggu, ini perusahaan sedang sakit, silakan datang ke kantor." Itu langsung jingkat, langsung dia bangun dari tempat tidur sampai lupa pakai baju kadang-kadang itu. Sampai sempat terjadi seperti itu cerita dari teman manajer, salah satu manajer produksinya Astra. Kenapa? Karena memang brand war-nya, karena otaknya ini sudah dicuci. Jadi dicuci dia bahwa perusahaan itu harus number one. Jadi kepentingan usaha, kepentingan perusahaan itu harus menjadi kepentingan utama dirinya. Itu. Tapi ya konsekuensinya itu tadi perusahaan memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dia sesuai dengan levelnya dia. Jadi itu ya, Mbak Amrina. Jelas mungkin? Jelas Pak, udah jelas. Pak ada lagi Pak, boleh Ya, Pak? boleh. Silakan. Itu Pak, yang generasi kelima itu kan tentang teori kita tuh berhubungan dengan Manusia dengan komputer. Ya, manusia dengan komputer. Apa itu termasuk akan aplikasi-aplikasi gitu ya Pak? Tentang aplikasi-aplikasi yang alat-alat gitu toh Pak? Iya. Jadi kan sekarang ini perkembangannya kan ada manajemen informasi sistem. Ya, kalau Anda mau lihat detailnya Anda bisa lihat di video saya juga mengajar di situ sistem informasi manajemen digital. Ya. Jadi sekarang dunianya sudah digitalisasi. Makanya banyak peran-peran dan fungsi-fungsi dari manajemen itu digantikan oleh komputer. Ada IoT, ya kan, Internet of Things. Jadi internet itu sudah bisa berpikir sendiri, dia bisa menjadi decision support system, dia ngambil keputusan sendiri. Jadi sekarang misalnya laporan keuangan tidak dibutuhkan tenaga manusia, ya kan? Bagian kasir nggak dibutuhkan, makanya kemudian tol ini kan akan hilang digantikan chip, ya kan? Sudah seperti itu, trennya itu sudah ke sana. Maka dari itu sekarang Anda itu yang harus dikembangkan. Memang pengetahuan-pengetahuan dasar tentang itu Anda tetap harus pelajari. Supaya apa? Ketika Anda nanti berhubungan dengan komputer yang terkait dengan manajemen informasi sistem, decision support system, expert system, itu Anda mengerti cara kerjanya mereka seperti apa, paham. Tapi fungsi Anda di situ sudah digantikan oleh mereka. Maka dari itu kenapa tadi saya menyampaikan bahwa di asosiasi manajer SDM atau Human Capital itu mengatakan bahwa yang terpenting ketika dia melakukan satu wawancara itu dua hal itu menjadi peringkat utama. Jadi yang pertama adalah akan melihat sejauh mana Anda ini memiliki sikap, memiliki etos, memiliki soft skill terhadap achievement to work. Jadi keinginan untuk berprestasi. Nah, contoh sederhana saja nanti dia akan lihat itu dari sejauh mana Anda kemudian menciptakan satu perubahan. Kadang-kadang ketika nanti Anda masuk melamar, karena saya pernah jadi direktur HRD ya, jadi hal-hal itu yang terkecil mulai dari Anda masuk pintu, cara Anda duduk, cara Anda berbicara, cara Anda menatap, menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara, itu menjadi satu penilaian, sudah tahu dia sikapnya Anda itu punya achievement to work atau tidak. Makanya ini harus Anda latih. Yang ini harus Anda latih mulai sejak sekarang. Latihan sederhana apa? Yaitu tadi, keberadaan Anda itu harus memberi manfaat. Ada dan tidak adanya Anda, itu jangan ujudu kadami, jangan sama saja. Kalau sama saja itu Anda benda mati. Kalau Anda benda hidup, ya Anda harus memberikan perubahan. Contohnya di rumah, Anda ada di rumah, rumah menjadi bersih, tidak kotor. Itu contoh-contoh sederhana. Anda ada di rumah, rumah jadi tentram. Kenapa? Adik Anda menangis atau apa, itu Anda langsung cepat respon. Nah, itu nanti akan membawa dampak ketika Anda bekerja. Sebagai salah satu contoh ya, saya misalnya kebiasaan saya ketika ada sampah saya pungut dimanapun tempat. Nah, suatu ketika dulu kenapa saya cepat bisa naik jadi manajer, bahkan saya pernah jadi direktur, itu ketika saya diwawancara
nggak sadar di situ saya melihat ada kotoran karena ini sudah jadi habit saya. Kotoran itu saya ambil, saya masukkan ke saku saya karena saya melihat di situ tidak ada tempat sampah. Gitu. Atau saya ngambil tisu, saya bungkus di tisu, saya pegang kotoran itu. Padahal bukan saya yang membuang kotoran itu. Ya kan? Kemudian nanti ketika saya keluar, ternyata itu jadi penilaian. Padahal saya melakukan itu tidak ada tujuan untuk wawancara, tapi karena ternyata yaitu tadi habit, achievement to work itu berangkat dari sikap-sikap yang sederhana seperti itu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya mau tanya. Mas David. Silakan. Tugasnya sendiri itu dikerjakan kelompok atau bagaimana? Ya, silakan Mas David. Untuk tugasnya sendiri itu kerjain kelompok. Kurang keras suaranya Mas David. Untuk tugas yang Bapak berikan itu dikerjakan kelompok atau bagaimana ya Pak? Coba diulangi Mas. Ya, pertanyaannya diulangi Mas David, silakan. Halo. Ya. Nah, tugas yang Bapak berikan itu dikerjakan melalui kelompok atau individu atau dibuat makalah, Pak? Melalui kelompok aja. Ya. Lebih mudah. Kalau Anda kelompoknya susah ya individu boleh. Ya. Tugasnya kan gampang. Hasil materi kemudian hasil di Elina dan diskusi kuliah penjelasan kuliah. Buat rusun sederhana. Rusun itu ada pendahuluan, ada pembahasan, ada kesimpulan sesuai dengan bahasa Anda sendiri. Nah, mau dikerjakan kelompok monggo, mau dikerjakan individu monggo. Yaitu tadi inti penilaian saya itu yang pertama adalah consent to order. Jadi tugasnya apa, disuruh apa ya kerjakan itu. Karena itu nanti akan menjadi satu penilaian utama juga ketika Anda melakukan lamar pekerjaan atau Anda bekerja di satu industri atau di perusahaan. Jadi itu ya Mas Hafiz. Mungkin yang lain? Silakan. Makasih ya Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita absen ya. Ratna, silakan. Iya Bapak, permisi. Saya mau menanyakan perihal ini Pak. Aliran klasik sama modern. Saya kurang paham Pak. Oke. Mohon penjelasannya ya Bapak. Ya. Jadi penekanannya kalau aliran klasik itu, jadi pentingnya keberadaan manusia terhadap produksi. Jadi aliran klasik itu kan dulu masih sifatnya padat karya ya. Jadi setiap orang itu dituntut memiliki produktivitas yang tinggi. Sehingga penekanannya pada produktivitas orang per orang. Makanya penekanannya juga menurut Charles Babbage itu pentingnya spesialisasi. Karena supaya orang itu dia memiliki produktivitas yang tinggi, maka dia butuh keterampilan yang tinggi untuk bisa produktivitasnya tinggi. Ya kan? Itu aliran klasik. Nah, kalau aliran modern, ya, jadi aliran modern itu lebih menekankan kepada yaitu tadi penggabungan antara aliran klasik yang bersifat hubungan manusiawi dan aliran klasik yang bersifat kuantitatif. Ilmiah tadi itu digabungkan. Ya kan? Jadi di sini juga menekankan aspek-aspek itu juga harus diukur, dihitung secara teknikal, tapi juga proses hubungan manusiawi yang terkait dengan komitmen bekerja dan tujuan organisasi itu juga dibutuhkan. Ya kan? Ini nanti juga akan kita pelajari di teori kepemimpinan, motivasi. Karena ketika seseorang itu bekerja tanpa kepemimpinan, itu dia sifatnya produktivitasnya hanya deret ukurnya hasil riset ya. Jadi 1, 2, 3, 4, tidak ada angka pengalinya. Sehingga ketika dia bekerja keras maksimal misalnya sampai maksimalnya 10, ya dia akan hanya dapat maksimal 10. Ya kan? Tapi ketika kemudian ada kepemimpinan, ada motivasi yang mendorong bekerja itu, dia bisa eksponensial, ada pengalinya. Keberadaan kepemimpinan motivasi ini jadi pengali. Jadi misalnya kepemimpinan motivasi itu 5,
kalau misalnya dia bekerja keras sampai dengan 10, hasilnya tidak 10, tapi 10 kali 5 jadi 50. Jadi itu ya Mbak ya. Itu nanti kita. Baik, Bapak. Jelas Ya, ya? terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lain? Iya Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak Lia. Tadi pada teori manajemen ilmiah, lalu yang saya tanyakan apakah produksi massal menjadi tolak ukur untuk perkembangan pada manajemen ilmiah tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Ya. Teori manajemen ilmiah itu kan dasarnya bahwa segala sesuatu itu diukur, direncanakan, dihitung. Dan perkembangannya teori manajemen ilmiah itu larinya kalau ke sana ya itu tadi menjadi teori kuantitatif. Di setiap orang itu diukur berapa dia kapasitas produksinya. Ya, kalau misalnya dibuat standarisir, jadi saya sudah contohkan tadi, misalkan satu tukang, hasilnya 1 jam dia harus bisa menyusun 5 tumpuk bata pada kondisi 5 meter misalkan. Berarti kan 5 tumpuk bata 5 meter, ya kan? Kalau misalnya 5 tumpuk bata itu 1 meter, berarti dia harus menghasilkan tumpukan bata 1 meter kali 5 meter, berarti 5 meter. Ya kan? Itu standarnya 1 jam. Nah, kalau dia kerjanya 10 jam, berarti ya 50 meter hasilnya. Nah, kalau itu kemudian tidak tercapai, ya itu yang kemudian itu tadi. Berarti dia tidak memenuhi standar. Kalau tidak memenuhi standar, berarti waste yang terjadi, itu dia tidak dibayar sesuai dengan standar dan dikurangi waste yang dia lakukan ketika dia melakukan pekerjaan. Itu aliran manajemen ilmiah pendekatannya ke sana. Jadi semua dihitung berdasarkan kuantitatif, berdasarkan ukuran-ukuran yang jelas, yang konkret secara kuantitatif berdasarkan angka-angka. Makanya teorinya yang berkembang nanti Anda akan pelajari adalah manajemen operasi, operational research, kemudian ekonomi manajerial, kemudian statistik, matematika bisnis, dan lain-lain. Jadi itu ya Mbak. Iya, jelas, baik. Mbak? Jelas Mbak Lia? Iya, baik Pak, jelas. Baik, kalau sudah jelas, sekarang kita kita absen. Dihidupkan kameranya yang bisa dihidupkan. Mohon maaf Bapak masih di luar. Tidak apa-apa, yang bisa aja. Yang Oke. bisa dihidupkan ya. Yang bisa dihidupkan ya. Karena ini standar diminta ya. Jadi kita akan akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kesehatan, kemuliaan, kemudian
keluasan berpikir, keluasan rezeki, dan yang terpenting itu tadi, kuliah masih tetap berlanjut melalui e-learning ya. Dan tolong diperhatikan juga mengisi forum diskusi dan tugas ya, mengerjakan tugas di e-learning. Marilah kita akhiri dengan bacaan doa. Semoga para mahasiswa sekalian selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam keadaan baik, diijabahi semua impian dan cita-citanya oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan yang terpenting tetap semangat dan tetap berprestasi. Saya akhiri sekian. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.